Selamat siang, halo sahabat Labmania, kembali lagi di Labmania Talk dengan saya Dava. Pada episode kali ini kita masih bersama dengan Pak Indra dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 akan membahas terkait cara perawatan dan juga pemeliharaan dari alat-alat lab. Nah, khusus untuk episode kali ini kita akan membahas tentang cara merawat dari alat hot pad nih Pak. Nah, hot pad adalah kan merupakan alat yang bisa menghasilkan panas ya Pak ya. Jadi kalau misalnya di laboratorium itu hot pad sendiri biasanya digunakan untuk memanaskan reagen, pembuatan media, atau bisa menghangatkan media juga nih Pak. Saya sebagai user dari mikrobiologi nih Pak, biasanya kalau hot pad itu kita gunain untuk melelehkan media begitu kalau misalnya dari beku atau untuk melelehkan media. Nah, karena hot pad sendiri merupakan alat elektronik nih Pak ya, pasti ada namanya kerusakan nih Pak, pasti karena dia elektronik nih Pak. Kira-kira Bapak sebagai teknisi alat laboratorium, hal-hal kerusakan apa yang sering Bapak temui di hotpad gitu Pak? Masalahnya yang paling utama adalah kabel power. Kabel power. Jadi kabel power kita yang harus kalau dari distributor atau dari pendel itu kabelnya bagus. Tapi kalau Anda ganti kabel yang di pasar yang harga 5.000 atau 10.000 itu kayaknya not good. Not good ya, kalau misalnya kita bagus. ngerubah Itu ya. sering masalah di kabel power. Selanjutnya adalah ada masalah kedua adalah penghasil panas. Kadang-kadang penggunaannya dipakai langsung panas. Jadi kita taikin langsung di fullin ya Pak ya, langsung di fullin. Jadi itu kan jadi masalah di heaternya. Di heaternya. Buat orang tiba-tiba dibangkitkan dari tidur langsung bangun jadi. Iya, betul banget. Yang kedua adalah kalau kita menggunakan stirrer magnetik lah, putarannya. Itu juga sama pada saat kita pakainya dari putaran berapa RPM, rendah, medium, dan high. Jangan langsung high. Jadi bertahap ya Pak ya? Bertahap, semuanya harus begitu. Jadi yang sering kerusakan adalah, pertama adalah kabel power, kabel yang powernya. kedua adalah pemanasnya, yang ketiga adalah kalau kita menggunakan stirrer magnetik. Yang terakhir adalah tombolnya. Oke. Iya, sering kali dipaksakan jadi ahus apa itu sering kali rusak karena dia maksa tek gitu. Jadi dia ada misalnya 30 derajat, 35 derajat, 40 derajat langsung dipaksa gitu. Langsung dipaksain. Maksa di tombol di ininya nih. Jadi ada jadi klek jadi paksa. Itu aja sih. Terakhir ada fuse. Mati total ya, fuse-nya rusak karena fluktuasi tegangan. Fluktuasi tegangan ya berarti ya Pak ya? Itu so simple. Oke, mungkin dari hot pad sendiri ada hal yang baru saya ketahui ini dari Bapak adalah kalau misalkan kita ingin memanaskan atau ingin menggunakan stirrernya harus bertahap ya Pak ya? Karena selama ini kalau misalkan saya menggunakan hot pad, kalau misalkan ingin cepat ya Pak, biasanya langsung kita ke suhu tertinggi karena kan biar cepat panas lah gitu ya, bahasa kalau misalnya di kompor kan kita biasanya langsung tinggi gitu Pak ya, langsung jalan ke tinggi. Ternyata kalau misalnya di hot pad tidak boleh ya Pak, harus semua sih, semuanya berarti ya. Yang udah hubungannya inkubator dan saya pasti harus berstep. Harus ada stepnya berarti ya, nggak boleh langsung ditaikin ke yang paling tinggi gitu ya. Berarti pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja betul Pak. Jadi kalau misalkan teman-teman semua nih, kalau misalkan di rumahnya mohon maaf, di laboratoriumnya punya alat hot plate, itu tidak boleh ya teman-teman untuk menggunakan suhunya itu langsung ke suhu yang tertingginya maksimal. Gitu ya. Oke, mungkin dari saya sendiri nih Pak ya, sebagai user hot plate juga ya, pernah menggunakan sering dulu ya, pada saat saya menjadi analis, sering sekali menggunakan hot plate begitu ya Pak. Nah, kalau misalkan penggunaan hot plate kan biasanya kalau di lab mikrobiologi adalah untuk memanaskan media. Kadang analis mikro itu lalai pada saat memanaskan media ditinggal gitu Pak. Nah pada saat ditinggal ternyata si medianya meledak Pak, luber, tumpah ke piringannya. Kira-kira Pak untuk membersihkannya seperti apa ya Pak ya? Pertama adalah pada saat ada perspejer. Itu sangat salah sekali pada saat Anda menggunakan alat ditinggal. Ditinggal itu nggak boleh Pak ya? Dijauhi. Maksudnya tidak direkomendasikan. Karena kita ada waktu timernya ada. Yang kedua ada kita menggunakan suhu. Masih untung meluber. Kalau meledak, betul banget. Nah, selanjutnya apabila terjadi eksiden, masalah yang tadi adalah tindakan pertama apa? Pertama adalah biarkan alat dimatikan dulu, dicabut, nunggu dingin baru dibersihkan menggunakan
bahan yang tipis. Biasanya kita punya tuh bahan yang tipis untuk dibersihkan alat semua, karena kita menggunakan reagen tertentu, cairan tertentu, takutnya akan terkontaminasi dengan kita juga. Oke, baik Pak. Mungkin karena tadi ada tumpahan gitu ya Pak ya di piringan timbangan. Sebenarnya yang saya takutkan pada saat membersihkan piringan timbangan adalah apakah piringan timbangan itu bisa retak Pak? Kalau misalnya kita baru banget masih panas terus kita langsung elap nih Pak, kira-kira bisa retak nggak Pak? Nggak retak, tapi akan jadi masalah di Anda sendiri. Oh, di kitanya ya sebagai usernya ya? Dia biasanya menggunakan bahan keramik kayaknya. Keramik ya biasanya. Keramik yang bahannya anti secara cairan. Yang pasti adalah ada masalah pada saat kita. Tadi sarannya adalah pada saat suhunya tinggi, jangan tiba-tiba didinginin, ada akan jadi masalah. Contoh Anda gigi Anda pada saat Anda makan panas, tiba-tiba makan es krim, akan jadi masalah di gigi. Iya, ngilu ya Pak ya kalau saya. Jadi hancur. Ini sama. Jangan tiba-tiba ditunggu supaya dia dingin baru dibersihkan. Baik, mungkin untuk pengingat kepada teman-teman ya, kalau misalkan ada kejadian seperti tadi tumpahan di piringan hot plate-nya, sebaiknya ditunggu sampai dingin ya. Pertama dicabut, pertama adalah kita cabut dulu dari sumber listrik, yang kedua ditunggu dingin. Jangan langsung dibersihkan dengan cairan apapun pada saat dalam keadaan panas ya Pak ya. Karena itu bisa terjadi kecelakaan kepada diri kita sebagai usernya, bukan hanya kepada alatnya yang rusak, tapi bisa jadi ke kitanya sendiri apa nanti terjadi kecelakaan kerja. Oke, mungkin ke pertanyaan terakhir nih Pak, karena hot plate sendiri memang nggak begitu banyak ya masalahnya seperti dengan alat-alat yang lain. Ini contohnya di belakang saya sudah ada hot plate nih Pak. Kira-kira boleh nggak Pak kalau misalnya kita untuk pencegahan tumpahan ya Pak ya, biar nggak langsung kena piringan si hot plate-nya, dilapisi dengan aluminium foil seperti ini? Pertama adalah perhatikan SOP di lab Anda. Ada nggak aturannya bahwa alat itu dilapisi aluminium foil? Kalau tidak ada boleh-boleh aja, karena aluminium foil itu adalah konduktor juga. Atau Anda tanyakan ke vendor, ke manufacturingnya, boleh nggak menggunakan aluminium foil? Kalau masih itu boleh, bikin catatan di Anda supaya pada saat pelaporan di akreditasi Anda bisa meyakinkan bahwa ini boleh dilakukan. Karena pada saat kita bicara modifikasi pasti ada masalah di alatnya dan sebagainya. Karena kita bicara tadi pencegahan utama adalah bukan masalah tumpahnya, SOP penggunaannya benar atau tidak. Mungkin ini yang terakhir Pak, ini adalah pertanyaan dari diri saya sendiri Pak. Kalau misalkan kita lagi pakai hot plate nih Pak, sebaiknya boleh nggak sih Pak kalau misalnya kita taruh hot plate-nya tuh lagi dipakai terus di bawah AC gitu? Fungsinya AC itu apa? Mendinginkan ruangan, membuat kenyamanan. Iya, nyaman. Betul. Apalagi buat orang yang keringetan Pak, dekat yang panas-panas, dekat AC biar lebih nyaman gitu. Jadi posisinya adalah ada standar penempatan. Boleh nggak penempatan itu berdekatan dengan tembok? Sama itu. Pada saat kita pendapat hot plate, ada jarak dari tembok dengan hot plate-nya. Minimal 30 cm. 30 cm. Yang kedua adalah ada ketentuan suhunya. Nah, tadi fungsinya adalah AC itu membuat dingin atau membuat kenyamanan ruangan. Ada suhu standar di lingkungan. Bukan AC-nya, tapi suhu standar di ruangan tersebut. Pada saat kita bisa satu ruangan AC, isinya autoclave, inkubator, hot plate, tapi suhu standarnya dibuat 18, nggak mungkin. Kita bicara ada standar suhu ruangan khusus untuk yang water bed, ada standar suhu. Tapi nanti akan berhubungan dengan alat lain. Nah, maka dari itu penempatan harus tepat benar. Boleh nggak dibawa kalau tidak ada tempat lain? Boleh. Ya, mau gimana lagi Pak ya? Kalau nggak ada. Tapi kalau tidak ada tempat lain yang hubungan dengan AC, kipas angin dan sebagainya, mungkin alat-alat diagnostik aja. Oke, baik. Jadi mungkin teman-teman semua ini memang hot plate ini terdengar simpel ya Pak ya, tapi ternyata perawatan dan juga pemeliharannya cukup lumayan rumit juga nih Pak. Mungkin buat teman-teman semua mulai dari hari ini ya yang menonton video ini, rawatlah hot plate kalian karena hot plate juga walaupun simpel tapi untuk perawatannya juga lumayan rumit gitu ya. Mulai dari pemilihan kabelnya, penyimpanannya, penggunaannya, dan juga lain-lainnya itu sangat penting untuk diperhatikan dan jangan diabaikan. Mungkin untuk Lab Magneto kali ini sampai di sini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Indra yang sudah menemani mungkin 5-10 menit diskusi ini Pak ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di diskusi selanjutnya. Oke.
Jangan lupa buat teman-teman semua like, komen, dan share video ini ke teman-teman semua agar mengetahui cara perawatan dan juga pemilihan hot plate. Terima kasih, dadah.